Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah pada kesempatan hari ini bertemu kembali dengan Ustadz dengan pelajaran matematika. Anak-anakku yang soleh dan soleha, insya Allah untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Anak-anakku, untuk operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal atau persen, kalian harus mengubahnya ke pecahan biasa dulu. Setelah mengubah ke pecahan biasa, maka untuk perkalian, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Contoh soal yang pertama, 2/5 dikali 7/10. Di sini pembilangnya 2 dan 7, maka 2 dikalikan ke 7 sama dengan 14. Untuk penyebutnya adalah 5 dan 10. 5 dikali 10 sama dengan 50. Jadi perkalian 2/5 dikali 7/10 sama dengan 14/50. Ini pecahan bisa disederhanakan lagi, yaitu dibagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Bagaimana anak-anakku, sudah paham? Ya, ini salah satu contoh untuk perkalian pecahan biasa. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu perkalian pecahan campuran. Perkalian pecahan campuran maka harus diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Contoh soalnya, 1/2/3 dikali 2/1/4. 1/2/3-nya diubah ke pecahan biasa, yaitu 1 dikali 3 ditambah 2/3 dikali 2 kali 4 ditambah 1/4. 1 kali 3 sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi 5/3 dikali 2 kali 4 sama dengan 8. 8 tambah 1 sama dengan 9/4. Jadi 5/3 dikali 9/4. Tadi Ustadz sudah mengingatkan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 5 dikali 9 sama dengan 45. 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi hasil perkalian dari 1/2/3 dikali 2/1/4 sama dengan 45/12. Apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka diubah ke pecahan campuran, yaitu dengan cara 45 dibagi 12 sama dengan 3. Disederhanakan jadi 3/4. Bagaimana anak-anakku, sudah paham? Ya. Selanjutnya, perkalian pecahan desimal. Untuk perkalian pecahan desimal boleh diubah ke pecahan biasa, boleh ke bentuk persen atau ke desimal itu sendiri. Di sini ada salah satu contoh, 2,7
dikali 1,6. Nah, Ustaz akan mencoba menyelesaikan dengan cara mengubah kepecahan biasa. 2,7 itu per sepuluhan, berarti 2,7 dikali 10 per 10 dikali 1,6 dikali 10 per 10. 2,7 kali 10 per 10 sama dengan 27 per 10 dikali 16 per 10. Ingat tadi pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 27 dikali 16 per 10 dikali 10. 27 dikali 16 sama dengan 432 per 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi 432 per 100. Diubah ke campuran menjadi 48 per 25. 48 per 25. Apabila diubah ke desimal maka menjadi 4,32. Bagaimana, paham? Ya, alhamdulillah. Selanjutnya yaitu perkalian pecahan desimal dan pecahan biasa. 3,1 dikali 4 per 7. Di sini 3,1 berarti per sepuluhan menjadi 31 per 10 dikali 4 per 7. 31 dikali 4 sama dengan 124. 10 dikali 7 sama dengan 70. Jadi jawabannya 124 per 70. Karena pembilangnya lebih besar maka diubah ke pecahan campuran menjadi 1,27 per 35. Atau kalau diubah ke desimal 1,7714286. Atau kalau dibulatkan menjadi 1,77. Bagaimana anak-anakku? Paham sampai di sini? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini sama juga ya, tadi desimal. Sekarang dengan pecahan campuran. Ingat kalau ada pecahan campuran diubah ke pecahan biasa. 0,8 satu angka belakang koma berarti per sepuluhan, berarti 8 per 10. 3 1 per 2, 3 kali 2 sama dengan 6, 6 tambah 1, 7, penyebutnya 2 berarti 7 per 2. Setelah itu 8 dikali 7 sama dengan 56, 10 dikali 2 sama dengan 20. Jadi jawabannya 56 per 20. Boleh disederhanakan, dibagi 4. 50 dibagi 4 sama dengan 14. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Di sini pembilangnya masih lebih besar, maka diubah ke pecahan campuran menjadi 2, 4 per 5. Atau diubah ke desimal menjadi 2,8. Bagaimana anak-anakku dari kelas 6A sampai 6G sudah paham? Insya Allah ya. Kalau kalian fokus, konsentrasi, insya Allah kalian bisa. Baik, contoh berikutnya. Perkalian desimal dengan desimal. Ini salah satu contohnya. 0,5 dikali 0,25. 0,5 di sini adalah satu angka belakang koma berarti per sepuluhan. Berarti tulisnya 5 per 10 dikali 0,25. Di sini ada dua angka belakang koma berarti per seratusan. Maka menjadi 25 per 100. Setelah itu 5 dikali 25 sama dengan 125. 10 kali 100 sama dengan 1000. Jadi jawabannya 1
Ulangi, jawabannya 125 per 1000 atau didesimalkan menjadi 0,125. Bagaimana, paham? Alhamdulillah. Selanjutnya, perkalian bentuk persen dan desimal. Ingat kembali, apabila ada perkalian, pembagian, pecahan campuran, persen atau desimal, maka diubah dulu ke pecahan biasa. Di sini contoh soal 10% dikali 4,6. 10% artinya 10 per 100. 4,6 ini satu angka belakang koma, berarti persepuluhan. Jadi sama dengan 46 per 10. Setelah itu 10 dikali 46 sama dengan 460. 100 dikali 10 sama dengan 1000. Jadi jawabannya adalah 460 per 1000 disederhanakan menjadi 23 per 50. Apabila pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, kalau diubah ke desimal maka menjadi 0,46. Bagaimana, paham? Baik, selanjutnya perkalian persen dengan persen, ya. Nah, ini 20% dikali 80%. Seperti tadi diubah ke pecahan biasa. 20 per 100 dikali 80 per 100. 20 kali 80 adalah 1600. 100 dikali 100 sama dengan 10.000. Coret nolnya 1, 2, maka tinggal 16 per 100 diperkecil menjadi 4 per 25. Kalau diubah ke persen, jawabannya adalah 16%. Bagaimana, paham? Anda soleh, soleha? Alhamdulillah. Selanjutnya, perkalian pecahan campuran. Perkalian pecahan campuran persen maupun desimal maka harus diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Kalau lihat soalnya seperti susah, tapi kalau sudah kalian pahami, insya Allah ini akan mudah. 5% dikali 1,2 dikali 2 per 9 dikali 42 per 3. Ini semuanya diubah ke pecahan biasa. 5% artinya 5 per 100. 1,2 artinya 12 per 10 dikali 2 per 9. 42 per 3 sama dengan 14 per 3. Nanti bisa sistem coret, sistem mencret kalau saja istilahnya sistem coret. Ini yang konsep dulu. Berarti 5 dikali 12 dikali 2 dikali 14 per 100 dikali 10 dikali 9 dikali 3. Maka sama dengan 1680 per 27.000. Ini bisa disederhanakan yaitu 14 per 225. Bagaimana anak-anakku yang soleh dan soleha, sudah paham? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya yaitu pembagian pecahan biasa. Ingat, pembagian pecahan adalah perkalian dari kebalikannya. Ini konsepnya harus paham. Jadi kalau ada pembagian berarti perkalian dari kebalikannya. Berarti yang di belakang dibalikan, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Ini contoh soalnya. 2 per 7 dibagi 4 per 5.
Yang depannya nggak usah dibalik. Tulis aja 2/7 dibagi. Pembagian adalah perkalian dari kebalikannya. Kebalikan dari 4/5 adalah 5/4. Setelah itu seperti biasa, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 2 dikali 5 sama dengan 10. 7 dikali 4 sama dengan 28. Setelah itu lihat bisa disederhanakan enggak? Ya, ini bisa disederhanakan. Dibagi dengan 2 dibagi 2 sama dengan 5/14. Bagaimana, paham? Baik, soal selanjutnya. Pembagian pecahan, ingat konsepnya, usah mengulang-ulang. Pembagian pecahan adalah perkalian dari kebalikannya. Di sini soalnya soal campuran. 3/1/4 dibagi 2/1/2. Ingat, kalau ada pecahan campuran harus diubah ke pecahan biasa. 3 kali 4 12, 12 tambah 1 sama dengan 13/4. 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi 13/4 dibagi 5/2. Ingat, tadi pembagian adalah perkalian dari kebalikannya. Yang dibalik yang di belakangnya, yang posisi depan tetap ya. Berarti 13/4 dikali 2/5. 13 dikali 2 sama dengan 26. 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi jawabannya 26/20. Ini bisa disederhanakan. Dibagi 2 sama dengan 13/10. Pembilangnya lebih besar diubah ke campuran menjadi 1/3/10. Bagaimana, paham? Alhamdulillah. Selanjutnya, pembagian pecahan desimal. Sama seperti tadi ya. Diubah ke pecahan biasa dulu. Pembagian adalah perkalian dari kebalikannya. 3,45 itu artinya 345/100 dibagi 0,23. Ada dua angka, berarti 23/100. Ingat, pembagian adalah perkalian dari kebalikannya menjadi 345/100 dikali 100/23. Kalau normalnya berarti tinggal 345 kali 100, 100 dikali 23. Atau bisa dengan sistem coret. 100-nya coret atas bawah, maka tinggal 345/23 sama dengan 15. Bagaimana? Soleh-soleha, paham sampai di sini? 6A, 6B, 6C? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya anandaku, di sini ada pembagian pecahan campuran. Ingat, kalau ada pecahan campuran seperti tadi diubah ke pecahan biasa. 3/4/5 dibagi 1/1/2. 3 kali 5 sama dengan, ya excellent, 15. 15 ditambah 4 sama dengan 19/5. Selanjutnya 1 kali 2, berapa anakku? Ya 2. 2 tambah 1 sama dengan 3/2. Setelah itu 19/5 dibagi 3/2 dibalikan menjadi 19/5 dikali 2/3. Bagaimana, paham? Ya, ini yang perkalian tadi sudah. Selanjutnya
ke soal cerita. Ingat, kalau soal cerita pakai diketahui, ditanya, dijawab agar kalian bisa membuat kalimat matematikanya. Nah, di sini soalnya adalah Pak Muiz membeli 60 kg daging sapi. Daging sapi tersebut akan dibagi-bagi menjadi 1,5 kg untuk dibagikan kepada tetangganya yang kurang mampu. Tentukan berapa banyak tetangga yang mendapatkan daging tersebut. Ingat, dibagi-bagikan. Maka di sini ada 60 kg dibagi 1,5. 1,5 jika diubah ke pecahan biasa menjadi 15/10. Maka 60 dibagi 15/10. Ingat, pembagian adalah perkalian dari kebalikannya. Maka 60 dikali 10/15 sama dengan 40. Alhamdulillah. Jadi banyak tetangga yang menerima daging dari Pak Muiz adalah 40 orang. Bagaimana, paham? Alhamdulillah. Selanjutnya, di sini ada soal cerita kembali. Sebuah dinding berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 1/5 meter dan lebarnya 3/9 meter. Berapakah luas dinding tersebut? Nah, luas. Kalian kemarin sudah belajar tentang perpangkatan. Persegi itu luasnya adalah, ya, excellent, sisi kali sisi. Berarti L sama dengan S dikali S. Berarti 7/1/5 dikali 5, 3/9. Ingat tadi yang disampaikan, apabila ada perkalian, pembagian, pecahan biasa, campuran, desimal persen, maka diubah ke pecahan biasa. 7 dikali 5, 35. 35 ditambah 1 sama dengan 36/5 dikali 5 kali 9 sama dengan 45. 45 ditambah 3 sama dengan 48/9. 36 dikali 48 sama dengan 1728 per 5 kali 9 sama dengan 45. Jadi 1728 dibagi 45 sama dengan, diubah ke pecahan campurannya menjadi 38 2/5 meter persegi. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 38 2/5 meter persegi. Are you ready? You understand? Alhamdulillah. Selanjutnya operasi hitung pecahan campuran, ya. Di sini ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Ingat di awal konsepnya, pertama tarung kiri kabatakur. Kalau soal cerita dilanjutkan, diubah ke pecahan biasa. Kalau Ustadz sering menyebutnya Mbah Melan campur sari, itu biasa. Artinya apabila ada perkalian, pembagian, pecahan, maka diubah ke pecahan biasa. Di sini contohnya 0,19 dibagi 19/40 ditambah 5,2 dikurangi 1/2. Di sini ada bagi, ada tambah, ada kurang. Berarti yang pertama dikerjakan yang, ya, excellent, bagi. Tapi sebelumnya apa? Ubah dulu ke pecahan
biasa. 0,19 berarti 19/100. Ingat, pembagian adalah perkalian. Yang tadinya 19/40 dibalik menjadi 40/19 ditambah 52/10 dikurangi 5/10. Kerjakan dulu yang perkalian. Itu hasilnya adalah 4/10. Ditambah dengan 52/10 dikurangi 5/10 sama dengan jawabannya 51/10. Ini 4/10. Ustadz sudah menyederhanakannya ya. Jadi ini cepatnya nanti insya Allah kalian akan paham. Bagaimana anak-anakku yang soleh dan solehah sudah memahaminya? Ya. Baik anak-anakku, untuk latihan soal silakan buka halaman 112, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Dan ada tambahannya soal cerita. Ya ini ya, silakan soal ceritanya. Insya Allah ketika kalian teliti, ketika kalian fokus, insya Allah kalian bisa mengerjakan dengan baik. Anak-anakku yang soleh dan soleha, itu saja mungkin materi yang dapat Ustadz sampaikan hari ini. Sebelum ditutup, mari kita simak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pecahan, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 176, yang artinya Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan. Jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Quran Surat An-Nisa ayat 176. Nah, demikian anak-anakku yang soleh dan solehah untuk perkalian dan pembagian pecahan. Mudah-mudahan kalian paham. Insya Allah untuk minggu depan kita akan belajar tentang perbandingan, tentang skala. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.